Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan yang ke-12. Pada pertemuan kali ini yang menjadi materi kita adalah tentang qiraah sab'ah atau qiraah yang 7. Yang kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Sudah bahas. Namun sesungguhnya walaupun ada ulama yang mengatakan itu sama, tapi pada dasarnya itu berbeda. Nah, maka pada hari ini kita akan membahas tentang materi qiraah sab'ah, qiraah yang 7. Baik, mari sama-sama kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan di materinya. Qiraah Al-Quran dan para ahlinya. Qiraah Al-Quran dan para ahlinya. Inilah pertemuan kita yang ke-12, qiraat Al-Quran dan para ahlinya. Kita mulai dengan pengertian qiraah. Qiraah adalah jamak dari qiraah. Qiraat adalah jamak dari qiraah yang berarti bacaan, dan ia adalah masdar atau verbal noun dari qara'a. Itu dari sisi bahasa. Menurut istilah ilmiah, qiraat adalah salah satu mazhab. Ya, mazhab. Jadi bukan hanya dalam fikih saja, tapi dalam Al-Quran juga ada mazhab. Kalau dalam fikih ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Dalam ilmu Al-Quran juga ada mazhab atau aliran. Ya, aliran pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh seorang imam qurra sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab yang lain. Inilah dia istilah qiraah menurut istilah. Jadi qiraah itu adalah mazhab, ya, pengucapan Al-Quran. Selanjutnya qiraat ini ditetapkan berdasarkan sanadnya. Jadi ada sanad, ada sumber yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dikarang-karang, bukan dibuat-buat atau dimodifikasi, tapi memang sudah ada sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Az-Zahabi menyebutkan di dalam kitabnya Tabaqatul Qurra bahwa sahabat yang terkenal, jadi di kalangan sahabat ada yang terkenal sebagai guru, bahkan ahli qiraah Al-Quran. Di antaranya ada Utsman, ada Ali, ada Ubay, ada Zaid bin Thabit, ada Abu Darda, dan Abu Musa al-Ash'ari. Jadi setelah Rasulullah, kemudian ilmu ini diajarkan kepada para sahabat, maka ada beberapa sahabat yang terkenal, ya. Bukan berarti mereka saja, tapi yang cukup terkenal ada Utsman, Ali, Ubay, Zaid, Abu Darda, dan Abu Musa al-Ash'ari. Setelah Rasul wafat, tinggallah para sahabat, dan kemudian di bawah sahabat ada namanya generasi tabi'in, ya, yang belajar kepada sahabat tentang ilmu qiraah. Ada 12 nama disebutkan di sini yang tinggal di Madinah. Jadi mereka ini tabi'in, tidak jumpa dengan Rasul, tapi jumpa dengan sahabat. Mereka berguru dengan para sahabat. Siapa saja itu tabi'innya di Madinah? Ada Ibnul Musayyab, ada Urwah, ada Salim, ada Umar bin Abdul Aziz. Ini cukup terkenal namanya. Sulaiman bin Yasar, Atha bin Yasar, Mu'az bin Harith atau Mu'az al-Qari, Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, Ibnu Syihab az-Zuhri, Muslim bin Jundab,
12 Zaid bin Aslam. Inilah sahabat-sahabat di Madinah. Belajar kepada, bukan, ini tabi'in yang ada di Madinah belajar kepada sahabat. Kemudian yang tinggal di Kufah yang belajar kepada sahabat juga, satu Alqamah, Al-Aswad, Masruq, Ubaidah, Amir bin Surahbil, Al-Harith bin Qais, Amr bin Maimun, Abu Abdurrahman As-Sulami, Sa'id bin Jabir, An-Nakhai, ya, Nakhai dan Asy-Sya'bi. Ini sahabat yang tinggal tabi'in yang tinggal di Kufah belajar kepada sahabat. Kemudian ada tabi'in yang tinggal di Basrah belajar kepada sahabat, ada 6, Abu Aliyah, Abu Raja', Nasir bin Asim, Yahya bin Ya'mar, Ibnu Sirrin dan Qatadah. Sahabat yang tabi'in yang tinggal di Basrah belajar kepada sahabat. Kemudian ada yang tinggal di Syam. Tabi'in yang tinggal di Syam belajar kepada sahabat. Satu Al-Mughirah bin Abi Syihab Al-Makhzumi. Ini berguru kepada Utsman. Sebutkan di sini. Kemudian Khalifah bin Sa'ad, sahabatnya Abu Darda. Ini tabi'in yang tinggal di Syam belajar kepada para. Kemudian, pada permulaan abad pertama Hijriah di masa tabi'in, abad pertama di masa tabi'in, tampillah sejumlah ulama yang membulatkan tenaga dan perhatiannya terhadap masalah qiraah ini. Di masa tabi'in itu muncul upaya dari sekelompok ulama. Untuk apa? Untuk membulatkan tenaga dan perhatiannya terhadap qiraah secara sempurna dan menjadikannya sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Jadi pada abad pertama Hijriah di masa tabi'in, qiraah itu menjadi sebuah disiplin ilmu yang tersendiri. Muncullah ulama-ulama yang punya upaya yang keras tadi, ya, untuk mempelajari ilmu qiraah ini, ya. Yang pertama ahli qiraah di Madinah. Muncullah nama Abu Ja'far Yazid bin Qaqqa. Yang kedua Nafi' bin Abdurrahman ini di Madinah. Kemudian muncul lagi di Makkah ahli qiraah. Ya, yang pertama Abdullah bin Katsir. Kenal juga dengan Ibnu Katsir. Bukan sahabat tapi ini tabi'in. Ibnu Katsir sahabat berbeda. Yang kedua Humaid bin Qais Al-A'raj, ini di Makkah. Inilah ulama-ulama tabi'in yang bekerja keras untuk menjadikan ilmu qiraah itu menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Kemudian di Kufah ada Hamzah, ahli qiraah di Kufah ada Hamzah, ada Al-Kisai, ahli qiraah di Kufah. Kemudian muncul lagi di Basrah, ahli qiraah di Basrah. Ya, ada satu Abdullah bin Abu Ishaq, dua Isa bin Amir, tiga Abu Amr Ala, tiga Asim Al-Jahdari, lima Ya'qub Al-Hadrami. Ini tabi'in yang berusaha keras menjadikan qiraah itu menjadi suatu disiplin ilmu. Kemudian di Syam ada Abdullah bin Amir, dua Ismail bin Abdullah bin Muhajir, tiga Yahya bin Harith, empat Shuraih bin Yazid Al-Hadrami. Nah, dari sekian nama para tabi'in itu, maka yang cukup terkenal di dunia ini, ya, 7 di antara imam ahli qiraah itu yang cukup terkenal, ya, kemudian dikenal dengan qiraah 7 itu. Yang pertama Abu Amr bin Ala, ya. Abu Amr bin Ala, perawinya Ad-Dauri dan As-Susi. Jadi ada yang meriwayatkan dari mereka, ya, namanya Ad-Dauri dan As-Susi. Kemudian yang kedua Nafi' Al-Madani, perawinya Qalun dan Warash. Qalun dan Warash. Jadi dalam MTQ qiraah sabah ini juga selalu disebutkan, ya, qiraah Nafi', periwayatannya Qalun dan Warash.
Kemudian dibacakan bagaimana cara membaca. Yang ketiga Asim Al-Kufi, perawinya Syu'bah dan Hafs. Asim Al-Kufi, perawinya Syu'bah dan Al-Hafs. Yang keempat, Hamzah Al-Kufi, perawinya Khalaf dan Khalid. 5 Al-Kisai Al-Kufi, perawinya Abul Haris dan Hafs Ad-Dauri. Yang keenam, Ibnu Amir Asy-Syami, perawinya Hisam dan Ibnu Zakwan. Yang ketujuh, Ibnu Katsir Al-Maliki, perawinya Al-Bazi dan Qumbul. Nah, inilah 7 orang imam ahli qiraat yang terkenal di dunia. Qiraah 7 ini berbeda dengan 7 huruf yang kemarin kita bahas. Ya, 7 huruf itu satu makna dengan berbagai macam kata. Itu dia 7 huruf. Sedang qiraah 7 itu hanya merupakan mazhab yang disepakati secara ijma' dan tetap eksis hingga kini. Perbedaan antara qiraah 7 ini, ya, di antara yang 7 ini, di perbedaannya itu apa saja, ya, apa saja, maknanya tidak, tetapi cara membacanya. Misalkan tafkhimnya beda, tarqiqnya beda, imalah, idgham, izhar, isba, mad, dan qasar, tasdid, takhfif, dan lain-lain. Namun hanya satu huruf, yaitu huruf Quraisy. Ya, hurufnya huruf Quraisy, maknanya sesuai dengan orang Quraisy yang dipilih. Ada juga 3 imam qiraatnya yang dipandang sahih dan mutawatir di samping yang 7 tadi. Ya. Riwayatannya sahih dan mutawatir. Satu Abu Za'far Yazid bin Qa'qa' al-Madani, perawinya Ibnu Ward dan Ibnu Jimaz. Yang kedua Ya'qub bin Ishaq al-Hadrami, perawinya Ruwais dan Rauf. Ketiga Khalid bin Hisham, perawinya Ishaq dan Idris. Jadi totalnya dengan qiraat yang 7 itu menjadi 10 qiraat. Di luar qiraat yang 10 ini, ya, dipandang qiraat yang syadz, ya, artinya yang cacat, ya, tidak sahih begitu. Karena qiraat ini ada periwayatannya, tidak dikarang-karang. Kemudian pemilihan qurra atau ahli qiraah yang 7 itu dilakukan oleh para ulama terkemudian pada abad ketiga Hijriah. Ya, pada abad ketiga Hijriah dilakukanlah pemilihan sehingga muncullah 7 tadi. 7 imam qiraah. Imam Ibnu Jaziri di dalam kitabnya An-Nashr mengatakan bahwa imam pertama yang menghimpun bermacam-macam qiraat, jadi bermacam-macam qiraat itu dikumpulkan dalam satu kitab, itu adalah, ya, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliaulah yang menghimpun bermacam-macam qiraat itu dalam satu kitab. Kemudian Al-Jaziri mengatakan bahwa Abu Bakar Ahmad bin Musa merupakan orang yang pertama membatasi bahwa, ya, dari sekian banyak qiraat-qiraat yang ada itu kemudian dibatasi kepada 7 imam saja. Itu siapa? Abu Bakar Ahmad bin Musa. Abu Bakar Ahmad bin Musa. Apa alasan Abu Bakar Ahmad bin Musa itu menjadikan 7, hanya 7 imam qiraat itu? Itu alasannya dikarenakan yang 7 ini merupakan ulama yang terkenal hafalannya, ulama yang terkenal ketelitiannya, ulama yang cukup lama menekuni dunia qiraah, serta telah ijma' atau disepakati untuk diambil dan dikembangkan qiraat. Sebagian ulama menyebutkan bahwa qiraat itu, ya, ada yang mutawatir, ada yang masyhur, ada yang ahad, dan syadz, maudhu, dan mudraj. Menurut mereka qiraah yang sahih itu ada kriterianya. Yang pertama, qiraah yang sahih itu kalau qiraah itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tidak keluar, ya, dari kaidah bahasa Arab. Yang kedua, qiraah itu sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani. Jadi standarnya adalah mushaf Utsmani. Yang ketiga, qiraah itu harus sahih isnadnya. Ada perawinya, ada sanadnya. Dan itu harus sahih. Inilah kriteria qiraah yang sahih. Jumhur ulama berpendapat bahwa qiraah yang 7 itu mutawatir. Nah, luar biasa ya, periwayatannya banyak dari jalur. Dan selain yang 7 ini, karena tidak mutawatir, tidak boleh dibaca di dalam maupun di luar
sholat. Jadi tidak di luar sholat, tidak boleh dibaca, kecuali dengan cara membaca yang 7 ini. Apalagi di dalam sholat. Tapi kalau dia qiraah yang 7 boleh dibaca, baik di dalam maupun di luar sholat. Kemudian yang terakhir adalah faedah. Apa faedah qiraah yang 7 ini bagi kita? Bagi umat Islam khususnya. Yang pertama, menunjukkan terjaganya Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan. Begitulah Allah menjaganya dengan berbagai macam cara, tetapi hanya 7 yang dipilih, ya, karena punya periwayatan yang bersambung pada Rasulullah SAW. Yang kedua tentunya meringankan umat Islam dan memudahkan mereka membaca Al-Quran, ya, karena ada dialek, ada cara membaca yang bagi sebagian orang berat, tapi sebagian lain tidak, dan ini meringankan ya umat Islam, ya, karena mungkin di daerah tertentu gampang dia mengucapkan ya, tidak a dalam huruf-huruf tertentu, ini memudahkan. Yang ketiga tentunya bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi maknanya, karena setiap qiraat itu menunjukkan suatu hukum syarak tertentu. Perbedaan ini menunjukkan perbedaan makna juga, dan kalau sudah perbedaan makna, ya, bisa juga konsekuensinya terhadap hukum syarak tertentu. Inilah kemukjizatan Al-Quran dari sisi makna. Katanya tetap sama. Yang keempat adalah penjelasan terhadap yang masih global dalam qiraah lain. Qiraah A ini mungkin masih global, tapi dengan qiraah yang lain, jadi dia khusus maknanya. Jadi qiraah yang satu menjelaskan qiraah yang lain. Baik saudara-saudara sekalian, demikian perkuliahan kita pada hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.